bos. Mari pulang. Oh, keren banget. Lagu Gelang aja. Lagu Gelang bisa dikemas. Ya, bisa ngebawa ke suasana lain. Luar biasa itu. Coba blueskan. Mari pulang ya, refnya ya. Blueskan ya. Bluesnya. Mari pulang. Kira-kira suasananya bisa begitu kan? Teladan Nusantara. Keren. Selamat jumpa sahabat Pojok Tentara, Teladan Nusantara. Yes. Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Hari ini saya kedatangan teman. Beliau ini Ecang ya, panggilannya Ecang. Panggilannya Ecang. Ecang. Ecang Nah, aja pokoknya yang ya. populer dipanggilnya Ecang, Pak. Dan Mas Ecang ini sebetulnya master gitar, tapi master gelap. Master gelap, underground. Underground. Nggak pernah terekspos, tapi sebetulnya beliau ini ada di mana-mana kalau ada musik. Ya. Sering mengiringin ya Segala kalangan lah, Pak. ya di berbagai kalangan, dan sering mengajar juga bagi orang-orang yang membutuhkan berkonsultasi dengan beliau. Saya sapa dulu beliau ya. Halo, Pak Ecang. Siap, Pak. Selamat. Jadi kita sesuai dengan ruangan ini, ruang Pojok Tentara. Best nih, mantap, Pak. Kita memberikan semacam keteladanan lah di bidang apapun di sini, Kang. Ada di bidang musik salah satunya, bidang olahraga, bidang sosial. Jadi kebetulan passionnya Ecang ini di gitar. Tadi di awal beliau sudah mainkan. Saya mau tanya-tanya dulu nih tentang musik lah terutama. Siap. Mungkin siapa tahu pertanyaan saya ini juga diperlukan untuk bagi berbagai kalangan ya tentang musik, terutama gitar ya. Kira-kira musik itu kan banyak aliran, Cang. Wah, ya betul. Aliran. Kira-kira aliran yang yang paling tua itu dan paling asik lah menurut Ecang apa? Dan paling digemari orang banyak aliran musik apa? Kemudian banyak nih pertanyaannya. Kemudian tentunya musik itu alirannya ada sejarahnya gitu. Tuh. Bisa diceritakan kira-kira tentang aliran musik lah. Siap. Ya. Sebenarnya sih kalau buat saya, pandangan saya ya, musik itu kan memang satu yang di kalangan dunia itu dibilangnya pop lah ya, kasarnya musik populer gitu, Pak ya. Pop ya, populer. ya. Tapi kan populer itu macam-macam, ada yang rock, Ya. ada yang mungkin lagu pop biasa atau lagu-lagu daerah atau lagu masing-masing negara. Tapi kalau kita bicara musik pop itu kan mulai berkembangnya itu era-era
setelah Perang Dunia lah Pak ya kasarnya. Iya. Mulai ada alat pun, ada instrumen, ada Artinya ini, setelah orang merasa nyaman, baru bisa main yang bisa musik. ada berkolaborasi, yang ada ntar instrumen lagi jadi satu band atau satu perkumpulan atau tapi kan semua itu punya sejarah ya. Ya, pasti ada sejarah. Pasti sejarah awalnya ya. Nah, kebetulan yang kita bicarakan ini dari musik pop itu, kita bicara sejarah lagi, otomatis gini, kalau kita di Indonesia ini kan mungkin memang dari daerah masing-masing dulu punya karakter masing-masing ya, mungkin dari Sumatera, dari Jawa. Nah, masuknya tradisional. Tapi kalau di pop ini kan kita yang global ya. Nah, global ini otomatis kita kiblatnya tuh ke musik barat lah gitu. Musik barat, ya. Era itu. Karena Walaupun kita punya musik tradisional itu kita simpen dulu lah gitu. Ya. Kita ngebicarain yang pop dunia nih, bahasa internasionalnya dulu nih. Ya. Nah, musik internasional itu sendiri dari musik pop itu punya kiblat lagi, punya akar lagi kan, Pak. Ya. Nah, kalau menurut saya itu memang dari sebelum Perang Dunia itu musik-musik ini banyak kan tuh dimulai ya, era-era dulu kan zaman-zaman ada perbudakan gitu di Amerika, di Afrika segala ini. Penjajahan. Ya. Nah, itu awalnya sih menurut saya itu dari musik-musik black ya, kayak musik-musik ada semi bluesnya gitu. Mungkin dari segi daerah juga ada yang country-nya ada. Artinya musik itu, aliran itu timbul berakar dari karakter daerah itu. Betul. Yang berasal, yang memainkan awalnya. Betul. Dan mungkin juga musik pada waktu itu mereka gunakan bukan sekedar irama, Cang. Betul. Bukan sekedar menghasilkan nada, tapi mungkin sebagai alat untuk pesan berkomunikasi kepada pesan orang lain gitu. Atau bisa jadi alat perjuangan. Betul Pak, betul. Nah, di saat daerah itu tertekan, dia membangkitkan semangat perjuangan melalui musik-musik, melalui nada. Mungkin gitu ya. Betul. Ya betul yang tadi bilang buat perjuangan. Makanya tadi balik lagi ke perbudakan atau mungkin juga ada penjajahan gitu ya. Mereka mengekspresikannya mulai dari pribadi, ntar ke beberapa kalangan community gitu kan. Ya, makanya itu tadi ada mungkin dari kalau western, kita bicara lagi western itu kan dari bluesnya yang orang black yang berontak segala gitu ya, dengan nada-nada. Ada western, ada southern ya. Ada southern. Nah kan di sana juga memang country music kan, kita juga musik-musik pop itu kalau bicara global dunia country-nya kan yang dia Bapak. Kadang-kadang kita melihat dia orang di petani koboi-koboi itulah. Koboi musik. Artinya begini, ada kaitan itu antara pekerjaan mereka waktu itu dengan musiknya country tadi. Betul ya. Mungkin pada waktu itu mereka sebagai gembala, ternak, sambil menunggu ternak makan di ladang ya. Dia nggak mungkin dengan musik-musik yang belum ada yang rock hingga yang macam-macam yang keras-keras begitu. Dia santai aja kayak pukulan country. Bagaimana pukulan country? Ada. Ya. Kayak gitu tuh pukulan-pukulannya. Ya. Sambil dia mungkin melihat gembala melihat ternaknya melihat pemandangan alam sekitarnya, dan dia menikmati suara angin. Itulah sejarah-sejarah aliran itu ya. Sejarah itu musik pop globalnya ya. Country itu termasuk yang aliran tertua ya. Aliran tertua, yang kuat, yang sangat kuat, mengaruhi. Yang punya karakternya ya. Karakter itu. Country dan. Kalau blues? Blues itu lebih, kalau country kan kadang-kadang lebih bercerita ballad, menceritakan. Nah, kalau blues itu dari nada-nada sama liriknya kayaknya memang itu pemberontakan, perjuangan gitu dia merasa sedih, merasa tertekan, merasa terbudak, dia menjeritkan. Dan bisa mengekspresikan dengan not-not itu gitu. Iya. Nada irama itu sebetulnya hanya sebagai alat aja bagi mereka. Alat betul. Nah, sebagai media untuk menyampaikan satu pesan. Suatu pesan isi hati dari pribadi. Coba satu part untuk blues itu seperti apa blues? Blues itu yang saya awal-awal mungkin ya. Kan kadang juga orang kan dulu main masih standar ya dengan ada instrumen dulu. Sebenarnya ini mewakili zaman dulu masih gitarnya memang seperti ini ya. Iya. Wah, keren sahabat. Keren. Itu feel western kira-kira seperti itu ya. Basically di sana itu seperti itu. Jadi ada country, ada blues,
ada lagi rock and roll. Rock and roll. Kalau betul. Nah, kalau itu rock and roll itu aliran dari mana itu? Nah, rock and roll itu menerusi dari blues tadi sebenarnya. Cuma beatnya kan lebih. Nah, ini mungkin dari segi juga mereka udah senang berjuangan, hingar-bingar, mungkin ada tercapai kemenangan atau pesta party. Nah, Ya, dia cari yang baru mereka melampiaskan dengan apa? melampiaskan seperti Ya, itu kan. dengan kegembiraan ya. Gembiraan kan. Kesedihan tadi dia dengan blues. Ya, sebenarnya. dengan seperti Makanya itu. kita sering lihat kalau musik-musik blues dia diputarnya malam-malam hari, Malam, enak. tengah-tengah malam, Ya. sambil orang mungkin merenung. Cuma Betul. itu irama aliran itu ada makna seperti ya. Betul, Kak. Betul. Begitu ya. Kalau punk itu musik-musik punk itu aliran baru atau yang sudah tua juga itu? Kalau funk itu sebenarnya penerusan juga, tapi kayaknya itu mulai era-eranya di late 60s ya, 60 akhir ke 70-an itu yang mulai. Nah, itu ya modelnya begitu ya. Modelnya gitu, jadi era-era Oke. flower generation yang orang emang udah itu mendekati mau ke disco-disco tuh. Nah, itu Ah, ya, iya, ibaratnya iya. ke klasik disco tuh itu. Gitu. Luar biasa ini master ini sahabat. Nah, terus gini, Cang. Masing-masing aliran itu tadi punya sejarah. Iya. Berarti dia punya tokoh. Oh, pasti. Kau bisa dijelaskan tokoh blues siapa, tokoh rock and roll, coba. Oke, kan ya. ya saya bilang tadi era musik ini kan kita hitung tadi ya dari sebelum Perang Dunia ya, mungkin awal-awal tahun 1900. Sebelumnya kan era-era klasikal kan yang ada Bach itu Iya. kita kan nggak menghitung ke situ ya, kita menghitung yang pakai alat modern seperti instrumen ini. Iya. Balik lagi itu paling kira-kira di sekitar sebelum Perang Dunia itu kan ada ya kayak model toko-toko Benny Goodman itu yang ada masih orkestra yang Ya, ada ya, trompet, alat tiup yang bergerak. Ya. Tapi kalau yang kayak mulai-mulai gitar nih, kita kan bicara saya sebagai dari informasi orang gitaris ya. Ya. Gitar itu era-eranya itu ada di 50s itu banyak kayak model-model siapa namanya? Sebelum era-era ada Wes Montgomery itu. Tahun berapa? 50-an. Kita hitung 40 akhir dah setelah inilah setelah kalau yang tadi sebelum Perang Dunia itu kan memang perkumpulan ini Ya, Pak, musik-musik orkestra, jalanan lah. musik-musik jalanan Ya. dibilang. Nah, tapi mulai yang terekspos gitarnya tuh ya di 40-an itu banyak ada namanya sih. Sebelum Jimi Hendrix lagi ya. Oh, sebelum Jimi Hendrix ya. nanti masih belum. Ini era 40 ke 50 ya. Itu ada termasuk toko yang paling ngetopnya tuh Les Paul. Les Paul ya. Les Paul itu yang kita kadang-kadang di lagunya ada Itu karakter dia itu karakternya sebetulnya. dia tuh agak-agak mulai dari blues tapi peralihan ke jazz gitu agak jazz Jazznya, nah, itu yang ke populer jazz, ya. namanya tapi balik ke blues lagi di situ ada 3 tokoh sebenarnya yang menurut saya yang tokoh yang benar-benar di blues nih kartu asnya nih Ya. itu yang namanya B.B. King semua lagi B.B. Pak. King ya. B.B. King, Ya. Albert King, Freddie King. Luar Wah, biasa. itu tokoh-tokoh yang Baru muridnya itu muridnya kelas-kelasnya inilah Eric Clapton ya. nah, itu turunannya ke bawah tuh. Nanti ada kalau Freddie King, Clapton gitu kan. Ada lagi temen dari 3 blues ini yang agak rock and roll dikit ya, Chuck Berry. Chuck Berry. Nah, itu Itu lebih tua dari apa? liftingan sih, cuma beda genrenya dia agak rock and roll dikit, udah Ya, mulai ya, agak ya. hingar-bingar. Tapi yang Ya, blues ya. kental yang 3 tadi itu. Ya, ya. Itu baru turunannya itu 50s Pak ya, Ya, termasuk Les Paul. Nah, setelah itu mulai ke arah 50s akhir ke 60s baru turunannya tuh mulai kayak ke Clapton ya kan, ke Jeff Beck ya kan. Luar biasa ke ini. Jimmy Page, Keith Richard gitu. Kalau sejarah gitar. Ini kebetulan, kebetulan ruangan ini di Ya, samping dia pojok tentara ya. Jadi ruangan ini juga sebetulnya bisa jadi studio ini. Wah, iya dong nih Pak. Ini banyak gitar-gitar ini. Kebetulan saya tidak jago main gitar, tidak pakar itu, tapi saya hobi aja, senang. Hobi. Karena gitar-gitar ini di samping dia alat musik, tapi dia juga hiasan sebetulnya. Gitar. Iya dong Pak, betul. Itu Macam-macam bikin- seni ya kan? seni, barang seni yang bikin kita merasa senang dengan melihatnya gitu Pak ya. Betul, Pak. Jadi sahabat, di samping beliau ini bisa main musik, Ecang ini juga paham sekali dengan apa membedah gitar. Ya. Bahkan gitar model ini dari mana, model begini karakternya bagaimana, Ya. bahkan sejarahnya. Ya, sejarahnya. Kalau kayak gini nih, yang biru ini apa gitar Nah, seperti apa nih? ini jatuhnya gitar elektrik ya. Gitar elektrik ini era elektrik modern. Maaf, Pak, saya lupa. Ya. Ini termasuk
termasuk kalau tadi musik kan itu dari pop modern. Karena kalau ngomong soal gitar, ini jatuhnya modern nih, gitar modern. Ini dengan satu merek ada ya. Nah, ini memang sih sejarah gitar ini adanya di tahun elektrik yang seperti ini ya. Ini akustik kan dari zaman dulu ya, pun tahun 1600 sudah ada. Tapi ini lahir yang seperti ini, elektrik ini sekitar 40 akhir lah, sekitar 50. Sebelumnya masih hollow body, dibilangnya tuh gitar yang kopong atau ada bentuk body gini tuh hollow body. Oh, namanya solid body. Ini era-era 40-an mulai lahir, tapi kan berevolusi. Kalau yang biru ini lahir sekitar tahun. Jadi sebetulnya kan dia nggak sembarangan dibikin modelnya. Nggak sembarangan. Karena ada sejarahnya ya. Sejarahnya ada. Seperti yang ini misalnya ya. Nah, misalnya yang ini lain lagi. Wah, nih, nah ini nah kan, ini justru ini pelopor, salah satu pelopor yang ini Pak. Tidak seperti itu cowakannya. Ini lebih modern, ini pelopor ini. Ini dibilangnya single cutaway. Nah, ini yang saya tadi bilang salah satu musisi legend, Les Paul. Salah satu ininya modelnya Les Paul. Ini salah satu pelopor solid gitar elektrik. The best itu. Luar biasa ya. Nah, kalau yang gitar-gitar begini nih? Nah, ini lebih tradisional lagi. Yang saya bilang tadi dari zaman blues atau country udah pakai begini. Ya. Udah ini memang bisa main-main country ya? Oh, bisa dong. Sahabat, kita belajar sama Echang ini ya. Nah, country blues gitar musik lah ya. Siap. Gitar. Biasanya kalau memulai belajar gitar itu dari apa? Pattern apa gimana? Ya, ada satu part ya kan, kalau chord kita udah tahu ya secara umum, tapi kadang-kadang bikin suatu lagu atau suatu musik ada partnya gitu kan. Kita bikin part ini dulu seperti ini baru kita secara itu mengalir kita membuat gitu. Part itu apakah bagian apa pengertian dari apa ya, bar mungkin ya? Ya, kalau satu part satu bar begitu apa sama itu? Jadi gini, satu part itu maksudnya pattern ya. Pattern kan lagu itu kan terdiri dari komposisi kan. Komposisi itu ada pattern chordnya kan. Nah, itu chordnya itu bisa kita susun berapa bar. Misalnya kita bangun dulu satu part. Coba chord A, B, C, D entah apa gitu ya kira-kira. Coba. Nanti dia akan berulang. Jadilah dia satu pattern. Satu pattern ya. Misalnya begini ya. Ini D minor ya. Minor. Terus kita ke bass ya. Bass boleh. Baru G minor. G minor. Baru ke A. 4 chords itu kita anggap satu pattern. Satu pattern. Satu part ya. Atau satu bar bukan sama? Enggak, itu sudah satu part. Satu part ya. Udah lebih kompleks lagi. Jadi kira-kira nanti tolong diajari lah. Siap. Bangunan melodinya seperti apa itu? Boleh, kita nih berdasarkan tadi musik western ini ya, pop yang akarnya kita ya, kita coba ya. Ntar misalnya dia satu barnya, satu patternnya gini ya. Coba ya. Wah, ini wah. Mainkan. Keren, sahabat. Ini masuk blues nih. Blues pop juga masuk. Tapi basic blues. Gantian.
Wih, boleh. Tenor. Ya. Itu masuk dia di blues ya. Ya, jadi ini basically yang kita main ini kan itu Blues. satu pattern sebenarnya luas karena basically-nya akar blues kita menggunakan apa namanya metode ininya blues ya, skill pentatoniknya, tapi kita berkolaborasi bisa ngemut ke popnya jadi bisa tadi Bisa, kan ada ya, mayornya, ada fa-nya. Tapi kalau- luas jadinya, tapi basically-nya tuh Ya. moodnya seperti itu. Gitu. Termasuk misalnya musik-musik punk ya, aliran punk. Ya, Aliran punk itu pun pada Punk, akhirnya punk ya, funk jadinya funk. Funk ya, funk ya. Aliran itu pun pada akhirnya melodi-melodinya masuknya ke blues juga. Oh iya dong. Funk kan saya bilang tadi dari akarnya itu nanti lari ke agak rock and roll, lari ke funk, lari ke rock sampai rock modern sekarang itu basic akar-akar notasi itu di pentatonic blues Di pentatonic blues itu Kalau ya. kita ngomong western ini ya musik popnya dunianya itu. Kalau misalnya kita coba dulu ya. Aliran punk ya, funk Oke, ya. coba ya. Coba. Kita coba coba. Pukulannya gimana? Yang punk itu gimana? Seperti apa? Skill blues. Larinya ke blues juga. Blues juga. Wah, paten sahabat. Ya. Jadi boleh dibilang, Cang, Ya. semua musik itu induknya mungkin blues ya, mungkin ya. Induknya Salah rata-rata saya nggak? salah satu benang merahnya ya. Benang merahnya di Benang blues merah ya. yang musik pop west. Kita ngomong western ini dunia kan. Ya, ya. Termasuk rock apa tuh. Rata-rata dari sudut pandang gitaris tuh ya basically-nya itu notasi blues itu masuk kemana-mana nanti bisa berkembang kemana-mana. Ya, ya, Tapi awalnya seperti ini gitu. Sambil minum dulu gitu, Cang. Oh siap. Wah mantep nih ada kopinya dulu nih. Dan Mari. bermain musik dengan pilihan apa namanya? Pilihan aliran ya. Aliran. Memang kita tidak boleh terlalu apa namanya? Terlalu fanatik dengan aliran ya. Ya. Jadi kalau perlu memang aliran ini campur aliran itu. Makanya ada namanya jazz rock, Iya. ada rock and roll blues, ada pop disco, ada mencampur-campur, betul tuh ya. Betul. Nah, dan biasanya itu lebih baik atau tidak baik kira-kira Ya kita gitu. kan balik lagi. Kehilangan karakter dia enggak? Karakternya mungkin nggak bisa, mungkin ya karena di mix, tapi masing-masing itu kan kalau kita semakin banyak kita punya, bukan semakin banyak ya, kita punya wawasan karakter tuh lebih luas, kita bisa fleksibel ya kan. Namanya musik itu kan harmoni kan, kita bisa berharmoni ke sana, bisa ke musik ini, bisa ke musik ini, tapi dengan tidak meninggalkan karakter. Kayak misal tadi kita main blues, ya kita punya karakter, rasa bluesnya dapat. Kita mau main rock, kita dapat. Mau karakter klasik, kita klasiknya juga harus dapat feel-nya kan. Jadi benar masing-masing karakter, kalau kita semakin pengen meluaskan wawasan, semakin bagus gitu. Kita mau main Latin, mau main dangdut pun kita harus benar-benar rasanya juga dapat feel-nya. Ya, betul-betul menikmati ya. Merasakan. Ya, ya. Itu kan nilai seninya di Ya, situ. seninya di situ. Seni musik itu kan luas juga kan, tapi kita benang merah seninya itu dapat, rasanya itu feel dapat. Bahkan mungkin Kang
musik tradisional pun kayak keroncong apa yang kita Wah, miliki ya. itu Itu betul. bisa juga dikombin dengan musik-musik modern kan. Betul. Nah, kalau balik lagi keroncong itu kan suatu budaya yang Ya. milik kita ya, milik kita Ya. kebudayaan kita nih di tanah air kita. Ya, ya, itu kekayaan budaya kita ya. budaya itu nilainya juga tinggi. Tinggi. Keroncong mau yang lagu Melayu, lagu itu tinggi, Ya. tinggi sekali. Keroncong. Bahkan banyak juga ya musisi-musisi Eropa itu pun juga kadang meniru keroncong. Nah, itu dan yang menyukai keroncong. mereka nggak punya itu, Ya. gitu kan. Ya, kita tahu yang mereka punya, Nah, kita tahu yang yang bahasa umumnya kan memang seperti itu aja yang tadi Ya. kita bicara pop, basic rock. Blues, Tapi rock, mereka nggak ya. punya kayak Keroncong. kita ini, keroncong Nggak punya dangdut juga. Nggak punya dangdut Akhirnya juga. biasa apa kalau kita lihat di media itu ya. Di Amerika itu malah malah lebih menyenangi dangdut sekarang kan. Banyak Pak ya, Karena senang mereka ya. ya, ini musik apa ya, ini ya? mereka kan juga jenuh ya dengan yang Ya. musik begitu. Ternyata ini ada kekayaan seni di suatu tanah air kita nih punya Ya. nilai musik seperti itu. Itu, dan itulah sahabat ya, artinya kita juga Indonesia ini kaya juga dengan Kaya. budaya musik, irama, nada, apapun lah itu, lagu-lagu, dan itu tidak kalah juga dengan mereka yang di luar. Betul, Buktinya mereka juga banyak yang menyenangi musik-musik kita, dangdut, betul. keroncong gitu ya, Betul, betul, contohnya. betul. Bahkan alat-alat keroncong itu kayak gamelan apa segala macam, Ya, cuk. mereka melihatnya itu aneh. Iya. Mungkin begitu ya. Begitu, justru ini budaya tinggi yang mereka Hmm. nggak punya. Mereka kan punyanya kan yang alat modern seperti ini ya. Paling banter ya kayak violin, biola itu kan. Iya, iya. Tapi kalau kita kan punya kecapi, Iya. punya rebab, punya Gambus ya. gamelan, Musik gambus, ya. gitu. Gitu. Nah, itu memang seperti ini ya, kayaknya lebih dalam lagi sebenarnya. Cuma memang perlu buat mendunia pelan-pelan Pak ya. Gini kan kita masih tadi bicara global, ya masih musik pop yang seperti ini, alat Iya, modern iya. lah ya. Kalau Iya. kita tuh lebih legend malah ya, lebih Iya. kekayaan leluhur tuh lebih Luar tinggi biasa. sebenarnya buat budaya gitu. Dan memang ini bicara musik lah atau irama ya. Biasa orang-orang yang suka musik, yang suka irama, nada apa gitu, biasanya orang-orang itu dia punya kreativitas tinggi. Itu setuju nggak dengan statement itu? Oh, setuju dong. Karena Setuju. musik itu kan penuh kreativitas ya. Betul, itu memutar kita daya pikir, rasa, Ya. tuh ya emosi, ya ekspresi. Minimal gitu. bermusik itu atau ya bermusik lah ya, apa namanya, tidak terlalu tegang lah hidupnya Betul. gitu ya. Apa happy lah Happy pokoknya. dia ya. Itu ya. Dia bisa minimal menghibur dirinya sendiri. Betul, bisa menghibur diri. Waktu dia stres apa dia menghibur diri sendiri. Bisa kalau orang kan curhat sama temen ngobrol, curhat lewat nada juga bisa Nada. gitu, Pak. Ya kan? Iya, Yang betul. kita lagi Dan itu yang sedih, dilakukan minum. orang dulu. Oh iya, makanya balik lagi ke sejarah dulu. Sejarah tadi. Perbudakan, yang kemerdekaan apa Iya. begitu. Mereka kan mengungkapkan isi perasaan Benar. kita kan gitu. Jadi, lewat nada-nada ini. Kalau dia lagi marah emosi, dia tak lampiaskan dengan nada musik. Iya, nada yang keras, yang ini, yang begini. Betul. Kalau dia sedang mencari inspirasi, dia dengan musik-musik klasik, musik-musik Betul. blues yang ini ya, yang sendu seperti gitu ya. Betul, betul, betul. Tadi kita sudah Yang basicnya tadi ya. basic tadi sudah dapat, kita main pattern ya. Pattern yang melalui bahasa gitar deh nih ya, basically music ya. Tadi D minor, D minor, bass, G minor, baru A. Itu basic. Itu minor salah satu ya? Salah satu aja kan. Kalau yang lain misalnya mau dibikin seperti apa misalnya? Ada Bisa, bangunannya apa? bisa sama dari G. Tadi kita atau mau dua chord pun gitu. Bisa juga. Dua chord aja ya? Ada lagu-lagu yang seperti bulan luar yang gua bisa. Jadi pattern ini bisa mewakili kita, itu bisa berkreativitas macam-macam, tapi basically-nya apa yang kita rasain tadi. Iya, iya, Begitu iya. mau, ini kan sedih ya, feel. Tapi tiba-tiba kita mau agak ceria. Macam gitu. Kita Asik bisa lah, Bang. beralih ke suasana lain, ke dimensi lain. Iya, iya. Tapi memang harus, saya dibilang Bapak tadi juga bilang, kita wawasan musik kita harus luas dulu. Maksudnya kita perlu Iya. menyelami Iya. musik ini, musik. Jadi kita bisa Iya. berjalan-jalan ke Ya, mana. jadi di samping kita main musik, kita harus
mendalami sejarah musik Itu itu, sejarahnya sejarah juga, lagunya, dari daerah mana, mana. ya, western, apa Asia. Jadi bisa mendalami, Betul. meresapi gitu, Cang ya. Tadi kan kita baru sebagian kecil ya untuk apa yang sekarang ini kita omongin dari tadi basic. Sebenarnya itu masih banyak nanti kayak yang ulas yang kita musik apa namanya musik dibilangnya world music, musik Asia, misalnya kayak model yang kayak yang Arabian kan. Feel-nya juga beda kan ini. Ntar lari ke Spanyol ya kan. Kayak Gypsy King ya bisa. Setiap daerah dia punya karakter sendiri. Nilai seni itu kan Iya, tinggi betul. ya macam-macam. Ntar kita mau lari ke ya tadi country yang moodnya kita beda lagi ya kan. Mau ke yang Chinese pun yang notnya ini pentatonic blues loh. Ya. Kalau pentatonik yang Tapi dasar mayor ya. dari A ya, A mayor ya. Wah, bisa di mana aja, tapi memang rata-rata kalau dari kita ngomong kacamata blues tadi E Ya. bisa, di A juga bisa. Apa namanya? Skill ya, skill. Scale, misalnya kayak dari E ini yang basic kita western lagi ya dalam Ya. konteks western tuh kayak E misalnya 7 nih. Katakan orang dulu kan main nggak mungkin kemari-mari ya. Ya. Kalau kacamata gitar kita pertama mungkin main di 3 chord sini aja paling. Tapi kalau bluesnya paling E lagi. B. Basicnya ya, kalau orang kita tuh 12 bar lah ya. Itu pentatoniknya Kan gitu ya. itu. B. Nah, Gitu-gitu aja terus ya. gitu-gitu aja. Tapi sebenarnya kalau kita bisa mengembangkan, bisa luas. Tapi Bisa. basic gitunya harus dapat dulu. Bisa ditarik ke Bisa, ke daerah dalam sini ya. Bisa, misalnya Bapak mau tadi kita mau pengennya di A misalnya. Posisi sama, kalau di kacamata kita sama misalnya. Kan? Kalau pentatonik A gimana? Nah, ini. Nah. Lanjut. E ya. E. D. Ulangi. Minor ya. Ya. D ya. E. Boleh bebas. Ya, boleh nggak apa-apa.
Wah, keren. Sahabat, kita jadi ikut jadi mahir sama Echang ini. Iya. Kalau nggak ada dia, kita nggak bisa main. Jadi kita terbawa apa ya? Bahwa emang kalau musik itu Itu kan dia. saling memberikan Iya, sinergi, memberikan kan. skill ya, saling memberikan skill ya. Tahu, tapi juga mengajak ada partner musik mengajak kita mengayuh Jadi, kemari, ngajak Satu skillnya tadi gini ya. ya itu bisa ya itu basic banget. Betul. satu skillnya pentatonik ya? Skill pentatonik. Nanti Ya, kita gini ya? bisa. Yes. Itu yang skill wajib itu. Skill paling sederhana itu harus udah. Kalau dia pokoknya yang not yang ditekan di situ masuk terus dia. Masuk terus. Karena kita memang di blues itu kan 12 bar basic chordnya situ, skillnya situ masuk, pindah chord di mana tinggal menyesuaikan aja. Wah, luar biasa ini. Tapi Sahabat, ternyata- luar biasa. Banyak apa ya? Banyak pelajaran ya, dari buat Echang awal ini ya. sederhana ini dulu ya. Gitu ya. Jadi aktivitas sehari-hari juga mengajar-ngajar apa juga ada Ya yang sebenarnya lebih ngajar panggilan sih, ya? belajar sih enggak ya. Saya jadi sebenarnya termasuk kayak gini, kita sharing, konsul ya soal Ya, musik, soal alat, soal macam-macam kan. Memang kebetulan saya memang apa musisi yang suka bermacam-macam musik. musik ya, penggemar Apa. musik apapun ya. Nanti ada, ntar coba saya sharing di linknya Bapak ya, di komen, nanti iya. link saya bermain. Saya tuh main dari era-era musik hitsnya dari 50s sampai detik ini yang mau 2002 lagu nih, saya gemar semua musik, saya senang. Dari situ saya menggali, saya merasakan, oh musiknya. Jadi kita juga banyak bisa berkolaborasi dengan segala genre seniman yang lain ya. Saya dengan pemain rock, saya bisa ngeblend, dengan pemain dangdut, pemain jadul yang oldies saya ini bisa ngeblend. Dari segi alat juga kan, terutama gitar ya. Utamanya gitar ya. Gitar, saya juga memang tadi bilang ngebedah gitar, saya ya itu tahu harus dari sejarah gitar itu, tahu karakter gitar ini yang mana, dari level yang grade, termasuk gitar yang dari player speknya ya, sampai yang kolektor. Nanti saya juga cantumin ada link ini Pak ya. Nanti kita ini linknya, sahabat ya. Nanti biar bisa lihat. Iya. Saya memang kasarnya memang satu ya pecinta musik, tapi juga memang lebih ini di gitar Pak ya, lebih Terus satu lagi. passionnya lah. Satu lagi, Cang. Masalah gitar nih, pernah juga saya lihat pemain-pemain pemain top juga. Gitarnya tuh kadang-kadang udah hancur berkarat-karat tuh. Nah. Kenapa dia mempertahankan itu? Itu sebenarnya kalau gitar itu namanya, kalau di salah satu merek ya kayak Fender itu dibilangnya relic. Relic itu termakan usia lah kan, kadang-kadang terutama image itu pemain rock atau pemain blues lah, blues atau rock. Mereka kan kalau blues kan kadang-kadang kalau pemain-pemain ini kan memang udah feel seniman Pak ya, gitar gitu. Dia nggak yang habis main di elap kan, tinggal taruh aja. Tapi justru lama-lama punya karakter, gitar itu jam terbangnya panjang. Gitu. Jadi image-nya gitar itu gitar ini nih kuat nih, karakter jam terbangnya gitu. Namanya relic. Oh, di Gibson namanya age, termakan usia. Nah sekarang itu banyak gitar-gitar itu dibuat lagi, padahal baru, tapi ngikutin seperti sudah age termakan usia gitu. Malah kadang-kadang lebih mahal harganya. Lebih mahal ya. Gitu. Karena kayak bernilai jual tinggi. Ya, karena punya karakter. Wah, gitar ini kadang-kadang dipakai musisi yang ngeteng kayak Clapton atau Ingwi yang rock itu. Wah, gitarnya kenapa robek-robek atau somplak-somplak? Ya, kadang sininya buka. Wah, udah coak-coak secara ini. Malah kayak Gary Moore ada gitarnya kan pernah patah. Itu udah pernah patah, dibeli malah lebih enak, malah katanya dia setelah habis patah dia rehab lagi di Gibsonnya, itu malah lebih enak, malah tambah enak. Harganya sekarang mahal, jutaan dolar malah. Padahal gitar patah gitu. Oke, ceritanya banyak, nanti bisa kita kupas. Pokoknya kalau soal gitar mau sangat banyak. Jadi sahabat, ini Echang ini, saudara Echang ini bahkan saking senangnya dengan gitar ya, dengan musik ya Pak. Saya pernah dengar juga, apa betul nih Kak Cang? Ya, betul, Pak. Jadi ada konser di mana itu, Australia atau di Spanyol, dia datang ke sana hanya untuk melihat ininya, idamannya lah kira-kira gitu ya. Jadi kan tadi yang dibilang blues gitu ya, kan itu orang kulit hitam kan ya udah pada nggak ada kan backing. Nah ada penerusnya kayak Clapton juga kan udah. Sekarang tuh ada salah satu, mungkin buat blues tuh gitaris Mayer. John Mayer salah satunya. John Mayer, ya? Cuman John Mayer kan lagi pas kemarin saya belum nggak sempat nonton, nggak ada dekatnya. Ada satu yang lebih pure blues lagi malah, itu Joe Bonamassa. Itu siapa? Joe Bonamassa. Oh, Joe Bonamassa. Boleh ntar dilihat, dicari di ini. Ya. Nah, saya sampai di Sydney itu saya belain pas memang ada kerjaan sana, habis belain nonton itu untuk
kita mendengarkan apa sih yang budayanya mereka aslinya, kan mereka memang dari mereka kan asalnya. Dengar suara gitarnya itu yang asli tahun 50-an, ampli yang tahun 50-an. Saya pengen meresapi sampai orang nonton lah hingga saya tuh benar-benar merenung, benar-benar kita rasakan, kita merekam gitu. Wah, nih apa tune ini yang harus kita cari nih dari gitar sound ini yang kita cari gitu. Emang harus punya referensi yang otentiknya lah gitu Emang di sini budaya mereka kan emang di western sana ya. Kita harus cari yang otentik, baru kita bisa belajar, bisa menelaah, oh sound gitarnya seperti ini, paling nggak kita mendekati alatnya seperti ini, gitu kan. Saya juga kan membela-bela kan ada salah satu yang ini dari Inggris ya, salah satu gitar hero saya. Alhamdulillah saya punya rezeki, bisa kebeli, emang harus alat yang dia pakai seperti alat itu, saya beli untuk menyamakan sound tune itu. Karena kita untuk menyampai rasanya kan paling maksimal. Belinya di sana tuh di sini? Kirim gitu. Kirim ya, berarti dari berapa atau budgetnya itu? Budgetnya kalau yang udah kelas kolektor itu jatuhnya udah kelas kolektor juga kan, itu sekitar di atas 10 ribuan itu bisa sampai ya 10 ribuan bisa sampai 15 ribu 12 ribuan lah, ratusan juta lah ya. Ya kalau dia itu udah tapi kelas ya kolektor. artinya apalah artinya semua itu ya budget kalau memang kita mendapatkan satu kenikmatan tersendiri di situ ya, yang orang lain nggak punya. Betul, apalagi kan saya juga kan kerja juga di situ kan, jadi memang gitar itu juga bisa buat saya motivasi, tapi juga bisa nabung lagi, bisa memang udah di situ udah jadi satu paket. Jadi istilahnya dapat dari gitar, keluarannya untuk gitar lagi. Luar biasa sahabat ya. Gitu. Ini yang dibilang apa? Musisi ya, seperti itu kira-kira ya. Jadi betul-betul dia tidak dikenal orang, tapi sedemikian rupa Ejang ini mendalami musik yang kita baru dengar sekarang sampai sedetail itunya. Dia pergi ke luar negeri hanya untuk mendengar, bukan musiknya dia dengar. Ada sesuatu yang mau diambil, karakternya mungkin. Karakternya, tune gitarnya, itu yang paling penting itu tune gitarnya. Otentiknya itu harus kita harus cari. Gitu. Kayak kita di sini juga sebenarnya banyak musisi pemain-pemain yang sekelas gitu ya. Sebut saja lah misalnya Pak Ian Antono. Artinya pemusik senior ya. Kadang-kadang kalau kita ikuti iramanya, ya seperti kita bilang ketukan gitu ya. Itu ketukannya kadang-kadang nggak beraturan, tapi menarik sekali. Iya. Betul. Apa namanya ilmunya itu? Seperti itu. Ya itu makanya balik lagi, mereka kan levelnya udah beda ya. Mereka kan itu kan suatu arranger juga, dia tahu. Masalah teknik kayak chord, masalah scale itu udah lewat. Dia udah the next level lagi, udah main rasa, main komposisi. Dia bisa menyatukan feel. Oh nih udah keindahan, udah kayak orang melukis gitu kan, menggoreskan warnanya di sini. Nah itu seni itu kan, ya itu nilai mahalnya seni di situ, seninya di situ. Dia selalu mencari yang baru dari sesuatu yang lazim. Betul. Jadi dia membuat sesuatu yang tidak lazim, tetapi menarik. Mungkin begitu ya? Iya dong, orang kan langsung begitu dengar not itu kan, waduh kok enak nih ya, waduh tergugah. Ya itu sampai begitu kedalaman musik itu ya. Ya makanya itu tadi maksudnya the next level lagi udah seni kan, seni itu ya seperti itu. Nanti kita nggak bisa, itu udah nggak ada sekolahannya, itu memang kita harus kerja keras dengan tadi yang dari level bawah, kita rajin ini dapat dengan sendirinya, dapat dengan sendiri akan refleks. Itu kan penjiwaan kita, kan itu kan lahir sendiri. Kita di suasana ini kita melahirkan not ini, di suasana beda kita melahirkan not ini. Ya betul. Ya logis itu, logis. Gitu, betul. Itu. Tapi pada akhirnya kembali jatuhnya ke skill juga pasti. Oh iya, makanya skill itunya juga harus kita kuatin dulu. Makanya secara skill kita harus, ya buat pribadi kita harus rajin menguatkan sendiri, wawasan menguatkan sendiri. Terus masalah kita berkolaborasi itu juga kan sinergi itu perlu. Kita berkolaborasi sebenarnya kita dapat suatu feel yang baru, nuansa. Nah, itu semakin kompleks, lahirlah suatu nanti itu suasana yang baru lagi. Iya, betul. Kadang-kadang kalau sudah sekelas itu ya, sekaliber itu ya, dan mereka kadang melodi tidak lagi melodi yang melengking-lengking. Enggak, udah satu not aja tuh udah feel-nya wah. Dia melodinya sederhana. Di chords yang kalau kita bilang di ujungnya sini di awal kadang menggunakan tali yang besar. Tapi menarik. Itu contohnya seperti apa? Gini, contoh misalnya kalau sebenarnya gini, kalau misalnya kayak ngomong skill vokal sekolahan misalnya kan ini udah level sekolahnya benar nih notnya. Tapi kalau kita bisa, kalau udah feel naik next levelnya. Ya.
toh. Kalau di sekolah ini kan gini. Benar kan? Ya, ya. Dasarnya begitu, dasarnya. Tapi kalau di level apa seninya nah, udah Padahal di situ aja dia. Di situ aja. Notnya cuma ini. Notnya itu aja. Kita bisa membuat nuansa lain, bisa. Ya. Kalau di dangdut tuh cengkok-cengkoknya itu, nah itu yang nggak ada sekolahannya. Harus kita jalanin, harus berinteraksi, bersinergi. Kadang satu apa namanya, dua nada lah misalnya ya. Dua nada. Tapi menarik gitu. Ya. Atau kadang satu aja misalnya ya. Dari E ke sini nih apa nih? Ke Fis. Ah iya. Boleh coba. Coba ya. Coba. Lupa Boleh? ini ya. Ya, sini ya. Oh, di E. Di E, sini ya. Oh, itu di B. Oh. Boleh. Boleh. Coba dari E ke F ya. Oh, boleh. Coba, saya ikutin Bapak. Balik lagi. Ya. Ambil nadanya. Ya, contoh Pak ya. Ini. Fis. Ya lagi. Suasana lain juga bisa berubah. Jadi lagi, cuma bisa. dua chord, balik-balik Luas. nada situ. Luas. Luar biasa ya. Kaya nada itu ya. Kayak makanya balik lagi kalau kita the next level bisa suasana ini kita bisa rubah, bisa rubah. Iya. Bisa, ya. Coba kita ambil satu lagi. Sebelum kayaknya udah lama juga kita nih ya. Udah berapa lama nih? Kalau musik itu nggak terasa ya. Wah, nggak bisa sampai besok pagi ya bisa, Pak. Tapi orang yang dengarkan, wah. Iya. Coba kita ambil satu bar lagi ya. Misalnya A minor, C. Sahabat sekalian kita nguji master ini ya. Dia bisa nggak ngikuti Ya. bangunan melodinya ya. A minor. D boleh. C. Ya, do. Larinya ke D D ya. enak ya, D enak. baru F. Wah ini cantik nih. Satu rangkaian satu A minor lagi ya. Ya, boleh. Itu satu part atau Satu part itu enak. Ke C lagi boleh. ke C lagi baru ke. Nah, baru ada E-nya. Nah, Itu satu di E, partnya ya? itu jembatan, satu partnernya itu Ya, ya. jadi gini ya. Coba. Ya. Itu ya? Ya, coba. Kita coba. Kita bareng uji dulu ya. Kita bareng dulu. Kepakarannya Ecang ini ya sahabat ya. Ya, dari saya yang paling bentar masukin cara nyanyi not lagu. Iya. Bisa masukin ke blues, bisa improvisasi, bisa gitu. Nanti gantian ya. Kan ngalir sendiri kok itu. Ya, Itu nanti udah nanti otomatis. sahabat dengan dia main itu saya mempelajarinya. Nanti saya yang main gantian. Ya. Nah, Ecang yang ini ya, Ya. iring apa, ritmenya ya. Ya. Masuk. Kita kalau Paten. Sekali lagi. ini kayak lagu ya.
Lagi one more. Di blues. C. Nah, Ya, Bapak coba. Free. Free. lari. Boleh bebas free. Sekali lagi. Sekali. Ya. Ya. Wah, paten jang. Wah, itu sudah bisa jalan-jalan terus tuh. Luar biasa. Ay, mahal sekali nih. Apanya ini? Ilmu yang diberikan sama Icang nih. Ilmu Mudah-mudahan rasa ya, rasa. ya, mudah-mudahan apa ya kalau misalnya sahabat memerlukannya lagi, kita bisa panggil lagi. Siap. Mungkin ada part 2, part 3 Cang, kan? Siap dong. Dan selalu meningkat lah, harus Oh ya meningkat. harus. Ini kan kita masih basic. Kita dasar ya, basic dasar ya. yang tadi dari sejarah ya. Sejarah. Musik itu luas pokoknya. Iya, luar biasa. Sebelum kita, ini kayaknya udah lama sekali ya, udah berapa lama nih? Hampir 1 jam nih. Wow. Biasa, biasa di sini nih kita bicara cuma belasan menit aja, Cang. Belasan menit Iya, ya. 18, maksimal 20-an lah. Iya, iya. Ini tuh memang luar biasa ya. Nada itu membawa kita terlarut ya. Terlarut. Apalagi Seni, kalau betul- seni itu mahalnya Iya, itu di seni situ. itu betul. Jadi Cang, sebetulnya banyak apa ya? Termasuk saya sendiri lah ini. Lebih mengeluhkan seperti melodi itu apa buru-buru. Buru-buru ya, banyak not. Banyak Oh, not terus banyak. melengking-lengking. Padahal sebetulnya kalau saya pelajari dari yang Cang sampaikan itu tadi ya. Sebetulnya satu not saja pun kalau itu bisa diketuk dengan irama yang berkarakter, Ya. boom, jadi manis dia. Oh iya dong, jadi berasa feel-nya malah lebih mahal ya, nggak mengumbar not banyak tapi satu tapi berasa enak. Nah itu yang Iya, tujuannya itulah yang itu. kayak si apa sekarang yang turunannya Baby King itu. Ya Jo- kayak termasuk Joe Bonamassa. John Bonamassa itu ya. Simple itu. Kalau John Mayer kan dia masih mengutamakan milenial, Ya, sehingga lebih menghilangkan modern klasikal. lah, ya, lebih jualan ke popnya yang supaya di milenial sekarang yang penyesuaian modern ya. Kalau yang si Bonamassa lebih tradisional. Padahal ya John Bonamassa itu kalau pernah aku lihat tampilannya, dia di note itu aja. Betul. Di not itu tuh bisa berapa bar jalan gitu ya musik. Dia bisa di one note itu aja tapi kita merasakan. Nah, Iya. gitu. Kayak ini misalnya satu note ini ya. Ya, tuh di E misalnya. Misalnya dia dari kencang misalnya. Oke, misalnya. Ya gitu, satu note tuh. Orang yang nangkap dengerin tuh, wah dapet gitu. Ya, padahal cuma satu note Satu aja. note Tuh. pada satu note. Coba kasih contohnya satu ya, misalnya ini ya. Oke, coba. Dari E ya. Oke. Ini mungkin sahabat mungkin ada ilmu juga nih dari Cang. Satu note saja menarik kalau kita bisa menghayatinya. Tapi yang mainkan juga menghayati Ya. pastinya kan.
tambah-tambah feel ya. Ya, gantian. Oh, small. Kita bisa kencang kan? Kencang. Wah, wah. Woi, panas satu not aja ya. Atau patokannya not. Wah, diulang-ulang ya. Sabar, jago sekali sabar. Nah, kita rasain memang. One more. Wah, ambil rasa itunya. Wah, itu karakternya keluar tuh. Naik bola. Wah, Nah, kira-kira gitu. padahal Ecal hanya main di situ-situ aja. Itu aja, tapi Dulu nggak seperti apa ya, orang banyak heboh ya. muncul loh. Itu malah kadang-kadang kita pendengar Iya, 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 iya. kelewat notnya. Tapi Iya, kalau iya, iya. 1, 2 atau pacuannya 1 ya, 2, 3 itu kan cuma pengikutnya aja. Tapi kita bisa menikmati, yang mendengarkan juga lebih ke memori kan. Wah, ingat gua notnya enak tuh, notnya enak kayak misalnya. Orang ikut bernyanyi. Nah, ini. Ya, itu pengantarnya. Oke. Nah, banyak bisa kita lari kemana. Iya, 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 iya. Tapi esensinya Tapi itu ya, kayaknya poinnya memang- di situ poinnya. Iya, iya. Artinya apa? Yang mau diambil tuh karakternya gitu. Iya. Ya kan? Karakter dari Karakter dari lagunya itu, dari- nyawanya ya, soulnya lah, kita berasa Rohnya energi di kita, situ, ya. penjiwaan itu ke pendengar tuh nyampe, wah bisa Iya, menikmati. iya, lah iya. itu. Jadi nggak asal main musik lah gitu Ya nggak sekedar, makanya kan the next level kita dari pelajaran-pelajaran tadi, kita harus ningkatin ke, ya itu tingkat seninya di situ, keindahannya di situ, rasanya itu nyampe, dan kita bisa, wah orang masing-masing punya persepsi bayangan sendiri kan, menikmati Iya, not iya, itu. iya, iya. Gitu. Seperti pelukis itu aja lah. Iya betul. Kita gambar bulat, mata 2 gitu. Kita bilang ini gambar orang, kepala orang. Oleh pelukis bisa macam-macam. Bisa lain jadinya. ya persepsinya. Bisa jadi gambar kapal, Iya, bisa jadi gambar dinosaurus. Iya, Gitu sebenarnya musik ini ya. betul. Seni. Bahkan nih Cang, bahkan lagu yang paling apa ya kalau kita bilang, yang paling pasaran begitu ya,
ya bisa menarik lagu-lagu yang kalau kita bilang lagu zaman dulu yang lagu anak-anak misalnya Gelang, sepatu gelang gitu ya. betul. Kan seperti gelang, sepatu gelang, Biasanya gitu kan biasanya. gelang si rama-rama, lagu pantun. Pantun. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Tapi kalau itu kan orang menganggap lagu apa itu? Biasa pokoknya Lagu dari kita TK dulu. Gelang, Iya. sepatu gelang, gelang silang. Tapi kalau itu kita kemas, katakanlah kita mau kemas apa nih? Blues atau country? Basic gitulah pokoknya antara blues country yang base-nya tadi ya. Akan bernilai tinggi ya? Akarnya bisa. Bernilai tinggi ya? Bisa. Bisa yang gini ya? Coba main apanya? Interlude-nya apa? Gelang sepatu. Kan gelang. Mari pulang. Keren banget. Lagu gelang aja. Lagu gelang bisa dikemas. Ya, bisa bawa ke suasana lain. Luar biasa itu. Coba blueskan. Mari pulang ya, refnya ya. Blueskan ya. Bluesnya. Mari pulang. Kira-kira suasananya bisa begitu kan? Paten, dapat ilmu banyak nih sahabat. Aku terus terang baru ini aku lihat pelatih lah. Kalau aku bilang pelatih nggak apa-apa ya. Boleh. Walaupun banyak orang hebat-hebat. Sharing lah nih, kan. Tapi ya yang aku alami sekarang aku dilatih sama orang gitu sahabat ya. Mudah-mudahan dia melatih saya ini sama dengan melatih para sahabat juga. Jadi bagi yang pemula-pemula juga jangan takut bermain musik, ya, gitar terutama. luas. Jangan takut salah ya. Jangan takut salah karena nada itu akan datang dengan sendirinya. Nada itu luas pokoknya memang musik ini kita bisa kemana gitu tinggal kita menyesuaikan ya perasaan kita itu ya, feel kita, mood kita kemana gitu. Walaupun memang basically-nya memang nanti kita memang harus tahu kok apa basic aja dulu, tapi lebih mahal lagi kita langsung ke feel itu. Sentuhan kita ini ya kayak saya nih punya rasa feel cuma kita salurin lewat jari ini kan. Sentuhannya harus emosinya lagi enak. Nah, di situ rasa itu bermain. Harus dapat feel-nya. Ya, dapat feel-nya gitu. Ya, itu udah di luar kita. Wah, mikir ntar larinya kemana kok, lari mana gitu. Tapi nanti tujuan kita goalnya itu. Gitu. Ada satu lagi lagu anak-anak nih. Apa tuh? Lagu anak-anak waktu kita TK lah. Saya masih ingat lagu TK itu. Apa? Aku punya anjing kecil. Heli ya. Ku beri nama Heli. Dia senang bermain sambil berlari-lari. Heli, kemana? Ayo lari-lari. Heli, kemari. Ayo lari-lari. Melodi, blues. Dua kali.
bisa banget. Luar biasa nada ini apa nggak terbatas nada itu. Iya dong. Ya, nggak terbatas sahabat. Nada dan mood tadi ya, mood kita suasana itu bisa ke keroncong, bisa Iya, apa, iya. bisa ke ini. Bahkan kita lahir saja sudah mengeluarkan nada. Nah, itu dia. Langsung itu sudah nada. Entah Nada itu ya. do, re atau Ada mi. tuningnya tuh ya, Iya. ada frekuensi Makhluk nada hidup ya, itu frekuensi bersuara nada. apapun nada itu. Iya, iya. Jadi tidak terlepas kita dari nada. Nah, tinggal jangan sampai nada tinggi, emosi aja bawanya. Oh, rock and roll. Ya, mayor. One more. Wah, nggak habis-habis penonton nanti nggak tidur-tidur penonton. Oke, sebelum kita selesai nanti mungkin sahabat kalau dirasa kurang ya, Ya, nanti bisa aja di apa nanti next sambung lagi ya. dihubungin kita di sini untuk bisa ada part 1, part 2, mungkin bisa sampai part 10 kita ya. Iya, Karena macam-macam. nada ini kan macam-macam. Ini Nanti baru kita bawa basic ya, ya. baru basic nada nih. Kita bawa mungkin irama-irama daerah ya, Iya, dari banyak. Sabang sampai Merauke. Iya dong. Lagu-lagu Papua itu bagus tuh. Bagus, Jamko Ramke, Rambe Ramko, Yamke apa ya? Yamko Rambe Yamko. Ya, Waduh, paten itu. lagu-lagu daerah Ya. banyak sekali. Bunga Jempa dari Aceh. Kaya sebetulnya kita. Selera musik Nusantara ya. Iya. Kuliner musik. Iya. Nah, kuliner musik tuh. Jadi ini luar biasa nih. Cang, kita ini udah mau masuk zuhur ini. Ya. 20 menit lagi zuhur, kita statement lah terakhir ya. Jadi sahabat, sebelum kita akhiri, mungkin ya kita dengar dulu lah apa namanya ya, satu statement untuk memberikan sebuah keteladanan lah bagi kita anak-anak muda, ya mungkin orang-orang tua juga yang hobi musik, mungkin ada apa namanya saran atau pendapat dari Ecang ini bisa kita petik sebagai teladan. Silakan, Cang. Ya. Ya, kalau dari saya pribadi ya kan ya memang jati diri saya seorang musisi ya. Nah, dari musik itu ya semakin kita luas wawasan musik ya, kita semakin bisa bersinergi gitu. Apalagi kita bisa ke generasi saya udah termasuk ya, kita nyambung, kita bisa ke generasi ya generasi atas apa ya, bapak saya atau kakek saya. Jadi kita bisa across generation gitu Iya, Pak. iya, Dengan iya. bahasa musik ini kan kita bisa ketemu yang ABG, lagu-lagu yang baru juga kita tahu gitu Ya, dari segi wawasan musiknya. Dan musik juga bisa kita pengalaman saya kita berbagai pengalaman ke Berbagi berbagai pengalaman. kalangan ya, ke pengusaha, ke termasuk kayak bapak, ke pejabat, ke ini, ke sebagai musisi. Pokoknya memang musik itu bahasa universal lah gitu. Iya, kita, iya, iya, kan bahasa musik itu bisa kita
hidup lebih berwarna Iya, gitu kan dari kacamata saya musisi. Dan Dari, untuk pemain-pemain pemula khususnya. nah, apalagi khususnya buat yang segenerasi saya ya. Jadi kita tuh seluas-luasnya pokoknya kita memperluas wawasan musik. Ya walaupun kita nggak bisa bermain atau paling nggak pengetahuan musik. Pokoknya indah lah musik itu banyak. Ya, ya, ya. Sangat-sangat ini beraneka ragam. Apalagi kan kekayaan musik kita ya di Indonesia sendiri kan masih belum digali banget Pak ya. Ya. Tapi emang basically-nya kita juga harus punya bahasa musik itu kan bahasa universal. Universal, ya. Bahasa dunianya pun juga kita harus paling nggak wawasan kita mengetahui. Ya. Apalagi kayak sebagai saya musisi bertanggung jawab, kita tahu wawasan itu kita bisa memainkan lagu dari negeri ini. Karena itu yang akan ya mempersatukan itu kita bisa kemana-mana. Jadi intinya tuh jadikanlah musik untuk mempersatukan kita. Iya, betul. Ya, gitu Nah, ya. kan bisa banyak manfaatnya kan, Iya, Pak, ya iya. kan, saling Betul. memberikan. Sini bisa saling menyenangkan, nyenengin orang, acara apa segala sih. Ya, betul. Seperti itu bisa. Dan anak muda mungkin sahabat mungkin begini, Cang. Kalau memang hobi bermain gitar, ya jangan berhenti sampai hanya sekedar main, tapi dalamin terus dengan knowledge tentang gitar Betul. ya. Nah, itu ya tanggung jawab saya yang lebih ini lagi ya sebagai gitaris itu ya gitar ini benar-benar harus ngesol sama kita. Jadi memang gitar ini apa kadang dari teknisnya, dari sejarahnya Ya, kita ya, wawasan gitar ini. Dari situ nanti kita gitar pun juga punya banyak karakter gitu kan. Gitar elektrik seperti ini karakter ini, akustik seperti ini. Nah, kalau kita tahu pemahaman itu gitar itu turnya bersangat variatif. Jadi ya. sama semakin kita wawasan kita luas di gitar itu nilai seni gitar itu tinggi juga. Gitu. Wah, paten kali. Luar biasa, sahabat ya. Baik, ini akhirnya kita sudahi dulu ya sampai di sini apa topik kita hari ini tentang musik yaitu gitar. Sekali lagi kurang dan lebihnya ya itulah yang tadi kami perbincangkan. Ambillah kesimpulan dan makna tersendiri. Mudah-mudahan ini semua dalam rangka pembelajaran musik bagi anak-anak muda maupun siapa saja lah. Sharing ya. Dan inilah dari pojok yang sempit ini Top. kami memberikan sebuah keteladanan begitu, Cang. Betul. Pojok ini tentara namanya. Betul, Tentara itu tentara, teladan Nusantara. Betul. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi pada topik yang baru nanti. Tentara, teladan Nusantara. Ayo, Cang. Ya, Paten, Cang. terima kasih, Pak.